Hai, Lutfi di sini dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih jurusan kuliah yang tepat. Bagi siswa SMA atau SMK yang sudah memasuki tingkat akhir, memilih jurusan kuliah merupakan tantangan yang cukup rumit dan penuh pertimbangan. Ada yang masih belum tahu mau terjun ke bidang apa, ada yang masih dilema dengan dua pilihan, atau bahkan ada pula yang masih ragu dengan pilihannya. Sementara itu, jurusan dan program studi sendiri menjadi fondasi krusial yang akan mempengaruhi arah karir dan kehidupan masa depanmu. Di sini, kamu akan dilatih melalui bidang keilmuan dan keterampilan yang spesifik dan menjurus. Karenanya, kamu harus dapat menentukan jurusan yang benar-benar tepat dan sesuai. Nah, supaya kamu gak terlalu bingung, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti dalam menentukan jurusan kuliah. Yang pertama, riset mengenai kemampuan dan skill diri sendiri. Ada baiknya kalau kamu cari tahu dulu kamu senang dan paling oke di bidang apa. Misalnya aja kalau kamu senang banget dengan hal-hal yang berbau komunikasi. Misalnya seperti pelajaran bahasa, sosiologi, bahasa asing, dan lain-lainnya. Kamu mesti meyakinkan diri dulu, apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan kuliah di bidang yang sama seperti yang kamu suka sekarang. Kamu bisa mengetahui itu dengan melakukan riset juga kepada senior ataupun di internet tentang jurusan yang ingin kamu ambil, khususnya yang memang berhubungan dengan pelajaran yang kamu suka. Kamu bisa cari tahu dari mata kuliah yang akan kamu pelajari, perkiraan tugas-tugas apa yang akan kamu kerjakan nanti, dan juga apa peluang karir yang bisa kamu ambil di masa depan jika kamu mengambil kuliah di bidang tersebut. Yang kedua, ketahui nilaimu di sekolah. Nah, kamu harus membuka kembali rapormu dan melihat di mata pelajaran apa kamu mendapatkan nilai yang baik dan konsisten. Cara ini merupakan cara yang objektif untuk bisa membuat kamu menemukan jurusan yang sebenarnya kamu senangi. Yang ketiga, cari tahu keuntungan dan konsekuensinya. Dalam memilih jurusan, pastikan kalau kamu tahu secara jelas apa yang akan kamu hadapi saat perkuliahan nanti. Nah, misalnya aja, kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, maka kamu pasti tetap akan bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya. Contohnya aja nih, kalau kamu mengambil jurusan yang berhubungan dengan jurnalistik, maka kamu harus menerima konsekuensinya jika nanti akan ada tugas-tugas yang memaksa kamu untuk turun melakukan liputan peristiwa yang ada di lapangan nanti. Misalnya seperti ada festival atau demo yang memang sedang terjadi di hari itu. Yang keempat, skeptis memilih kampus. Cara menentukan jurusan kuliah yang keempat ini perlu kamu perhatikan. Kamu harus pilih kampus yang menawarkan jurusanmu dengan kualitas dan akreditasi yang terbaik. Nah, kalau kualitasnya baik, pastinya kamu akan dilengkapi dengan fasilitas serta program yang bisa meningkatkan kemampuan kamu. Memilih kampus ini penting banget dan menjadi salah satu cara menentukan jurusan kuliah, karena kalau reputasi atau fasilitas di kampus yang kamu pilih gak bisa menunjang pembelajaranmu, maka itu akan berdampak untuk prospek kerja maupun langkah selanjutnya yang kamu pilih. Yang kelima, durasi program studi. Cara menentukan jurusan kuliah yang kelima adalah dengan mempertimbangkan durasi dari program studi yang kamu pilih. Setiap program studi pastinya punya durasi yang berbeda-beda. Misalnya nih, kalau kamu ambil kuliah di luar negeri, khususnya di Inggris, biasanya kamu akan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun aja. Atau enggak, kalau kamu mengambil pendidikan di Australia, ada juga beberapa program studi yang menawarkan durasi program hanya 1-2 tahun saja. Jadi, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan pertimbangan yang kamu inginkan. Yang keenam, konsultasi dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Nah, kamu juga bisa mengandalkan konsultasi dengan orang terdekat dalam mengambil keputusanmu memilih kuliah. Hal ini bisa kamu lakukan agar kamu gak terpengaruh dengan hal lainnya. Kamu bisa berkonsultasi dengan orang tua atau orang-orang sekitarmu yang lebih berpengalaman. Misalnya saja,
guru-guru di sekolah, atau senior yang kamu kenal dan memiliki bidang yang sama. Berkonsultasi dengan orang tua bisa membuat kamu lebih spesifik dan menentukan dan mengetahui minat yang tepat untuk kamu. Sekaligus, pandangan dari orang juga bisa menjadi support dan motivasi kamu untuk siap memilih jurusan kuliah tersebut. Yang penting adalah jangan pernah ikut-ikutan teman ya. Pastikan jika kamu meminta sebuah saran, kamu harus meminta saran dari orang yang lebih profesional.